Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai lempar jumroh. Lempar jumroh adalah salah satu dari rangkaian ibadah haji yang juga harus dilakukan oleh kaum muslimin. Hukum dari lempar jumroh adalah wajib atau termasuk dari wajib haji, yang ketika seseorang tidak melakukannya maka wajib baginya untuk mengganti dengan membayar dam. Lempar jumroh diartikan ketika seseorang melemparkan batu kerikil di tempat pelemparan jumroh atau marma. Dan lempar jumroh ini ada 3 objek yang harus dilemparkan, yaitu jumrotul sugro atau jumroh kecil, jumrotul wusto atau jumroh tengah, dan jumrotul kubro atau jumroh yang besar atau disebut juga sebagai jumrotul aqobah. Lempar jumroh dilaksanakan pada hari nahar atau tanggal 10 Zulhijjah dan 3 hari tasyrik. Bagaimana tata cara pelemparan jumroh? Yang pertama, melempar jumroh harus mengenai marma atau objek dari lemparan berupa batu besar yang bisa dilihat oleh para calon jamaah haji nanti ketika berada di Mina. Yang kedua, melempar jumroh dengan 7 kerikil. Apabila seseorang melemparkan jumrohnya dengan langsung 7 kerikil sekali lemparan, maka tetap dihitung sebagai 1 kali lemparan. Dia harus menambah dengan 6 lemparan lagi. Yang ketiga, urutan lemparan jumroh harus sesuai dengan aturan. Dimulai dari jumrotus sugro, kemudian jumrotul wusto, dan jumrotul aqobah. Ini adalah 3 ketentuan tata cara pelaksanaan lempar jumroh. Selanjutnya adalah waktu pelemparan jumroh. Kapan sih seseorang melempar jumroh? Yang pertama, dia akan memulai untuk melempar jumroh aqobah atau jumrotul kubro di tanggal 10 Zulhijjah atau di hari nahar. Lemparan ini biasanya dimulai dari tengah malam di tanggal 10 Zulhijjah. Dan yang lebih afdol atau lebih utama memang melempar itu dimulai setelah terbitnya matahari di tanggal 10 Zulhijjah atau di hari nahar itu sendiri. Namun memang karena seringkali penumpukan jamaah yang terjadi pada saat terbitnya matahari di tanggal 10 Zulhijjah, maka seseorang pun boleh melempar ketika sudah mulai siang. Yang kedua, pada saat hari tasyrik, yaitu di tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Pelaksanaan lempar jumroh dimulai dari setelah tergelincirnya matahari. Namun, ada juga ulama yang menyebutkan diperbolehkan untuk melempar jumroh sebelum tergelincirnya matahari. Ini merupakan pendapat yang lemah, namun memang masih boleh untuk diamalkan. Yang ketiga, demi keamanan, kenyamanan, dan ketertiban, pemerintah Arab Saudi biasanya sudah mengatur jadwal dari melempar jumroh untuk masing-masing jamaah haji sesuai dengan negara kedatangannya. Oleh karenanya, alangkah lebih baiknya setiap orang itu mengikuti aturan dan juga urutan yang memang sudah dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi agar kita semua jamaah haji yang nanti melempar jumroh bisa melaksanakannya dengan maksimal. Dan yang terakhir, bagi jamaah yang memiliki uzur syar'i, misalnya kurang sehat atau jamaah yang sudah sepuh, maka dia boleh untuk menunda lemparan jumroh hingga hari terakhir. Tata caranya adalah dia memulai lempar jumroh mulai dari jumrotul sugro, kemudian jumrotul wusto, dan juga jumrotul aqobah sebagai qodho bagi hari pertama. Kemudian setelah selesai dia kembali lagi ke jumrotul sugro,
melempar jumratul wusta dan jumratul aqabah sebagai qadha bagi hari kedua, dan kemudian dia kembali lagi ke jumratul sughra hingga jumratul kubra untuk pelaksanaan hari terakhir melempar jumroh bagi orang-orang yang memang ke kota Mekah sebagai nafar tsani atau gelombang kedua yang akan menuju kota Mekah di hari terakhir pada hari tasyrik, yaitu di tanggal 13 Zulhijjah. Dan ketentuan yang terakhir terkait dengan lempar jumroh ini, bahwa lempar jumroh bisa diwakilkan, dan ini bisa dilakukan oleh orang-orang yang memang sekali lagi memiliki uzur syar'i, seperti orang yang sakit atau orang yang sudah renta atau sudah sepuh. Nah, tata cara melemparkan jumroh untuk orang lain itu ada dua macam. Yang pertama adalah orang yang melemparkan atau menggantikan untuk melempar, dia melempar dulu untuk dirinya, dimulai dari jumratul sughra, jumratul wusta, dan jumratul kubra. Setelah sempurna, dia kembali lagi ke jumratul sughra untuk mulai menggantikan orang yang meminta untuk digantikan sesuai dengan ketentuan yang biasa. Dimulai dari jumratul sughra, kemudian jumratul wusta, dan terakhir jumratul aqabah atau jumratul kubra. Ini merupakan cara yang pertama. Jadi orang yang melemparkan menyelesaikan dulu melempar bagi dirinya secara sempurna, kemudian menggantikan orang lain dengan ketentuan yang biasanya. Yang kedua, tata cara menggantikan melempar untuk orang lain adalah dengan cara orang yang melemparkan pertama dia memulai dari jumratul sughra, setelah sempurna 7 lemparan, dia menggantikan orang lain dengan melempar jumratul sughra juga sebanyak 7 lemparan. Jadi urutannya adalah dia memulai dari 1 kali lempar jumroh, dan setelah selesai 7 lemparan dia menggantikan orang lain, pindah ke jumroh yang berikutnya, kemudian dia menggantikan untuk orang lain juga, dan yang terakhir ke jumratul kubra. Setelah dia sempurna untuk dirinya sendiri, kemudian dia menggantikan orang lain melemparkan 7 kali lemparan. Pertanyaannya, apakah penjelasan mengenai lempar jumroh ini bisa dipahami oleh para jamaah semua?